seperti bahasan sebelumnya, barisan aritmatika menyatakan susunan bilangan berurutan seperti U1 atau suku pertama, U2 atau suku kedua, dan seterusnya sampai UN ya, yang mempunyai pola yang sama. Nah, sedangkan deret aritmatika adalah jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya ya, sampai suku ke N. Atau dapat diartikan juga sebagai jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, misalnya kita ambil jumlah N suku pertama. Jika kita ingin menentukan hasil dari deret aritmatika sebagai contoh, untuk 5 suku pertama dari deret 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 19 ditambah dan seterusnya ya. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan jumlah 5 suku pertama dari deret tersebut? Tinggal kita tambahkan sebenarnya ya. Kalau barisan aritmatika tidak menggunakan penjumlahan, kalau deret menggunakan penjumlahan. Jadi tinggal kita hitung ya. 7 ditambah 10 ditambah 13 tambah 16 tambah 19. Di sini kan 5 suku pertama. Nah, tinggal dijumlah ya. Setelah dijumlah, 7 ditambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19, hasilnya 65. Jadi itu ya, contoh dari deret. Nah, kalau tadi kan sedikit hanya 5 suku pertama. Bagaimana kalau misalkan uh, menjumlahkan barisan aritmatika sampai suku ke 100 gitu ya. Jadi suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai suku ke 100 kita jumlahkan. Pasti kalau kita urutkan memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, tentunya untuk mempermudah perhitungan, ya dari aritmatika dapat menggunakan rumus sederhana gitu ya, dibandingkan dengan menjumlahkan semua suku yang ada. Nah, rumusnya yaitu adalah Sn. Nah, Sn ini adalah jumlah apa namanya suku yang ditanya gitu ya, sama dengan N dibagi 2 dikali dalam kurung U1 ditambah UN tutup kurung, atau Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N min 1 tutup kurung kali B gitu ya. Nah, di mana A merupakan suku pertama, B adalah beda, U1 sama halnya dengan A, yaitu suku pertama atau suku ke-1, UN suku ke N ya maksudnya ya, di mana N merupakan bilangan asli yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sn adalah jumlah N suku bilangan dengan N 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini rumus yang digunakan bila mana yang ditanyakan banyak ya suku, beberapa suku yang harus dijumlah gitu ya. Oke. Nah, ini contoh deret aritmatika. Ini bentuk umumnya ya. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6 ditambah U7 dan seterusnya. Ya. Kemudian, nah ini contohnya. Kalau tadi kan U1, U2-nya ya. Nah, misalkan baris 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau yang ditanya contoh deretnya, itu dijumlah ya. Jadi 2 ditambah 4, tambah 6, tambah 8, dan seterusnya. Begitupun yang baris berikutnya ya. 6 ditambah 9, tambah 12, tambah 15, tambah 18, dan seterusnya. Ini merupakan contoh deret. Jadi deret itu merupakan penjumlahan antar suku-suku ya, dari barisan aritmatika. Nah, biar lebih mudah atau lebih bisa memahami, kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, diketahui suatu deret aritmatika 3 ditambah 7 ditambah 11 tambah 15 ditambah uh, suku berikutnya gitu ya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut gitu ya. Berarti yang ditanya S10 gitu ya. Pertama, kita tentukan dulu A-nya. Ya, A-nya berapa? Yaitu 3. Terus B-nya. B-nya itu bisa kita cari dengan cara mengurangi
suku kedua dikurang suku pertama, atau suku ketiga dikurang suku kedua, gitu, dan seterusnya. Kita ambil contoh di sini 7 dikurang 3 hasilnya 4, berarti B-nya itu 4. Dan N-nya 10, karena yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya adalah 10. Oke, yang ditanya adalah S10. Rumus yang digunakan seperti halnya tadi yang sudah disampaikan ya, Sn sama dengan N dibagi 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N-1 tutup kurung kali B. Nah, berarti N-nya kita ganti dengan 10, jadi S10 sama dengan 10 dibagi 2, kita substitusikan A dan B-nya ya, jadi 2 dikali 3, ya A-nya 3, B-nya 4, ditambah di sini 10 kurang 1 kali 4, sehingga 10 dibagi 2 hasilnya 5, ya. 10 dibagi 2 hasilnya 5, 2 kali 3 hasilnya 6, kemudian 10 dikurang 1 hasilnya 9 dikali 4. Nah, selanjutnya kita kalikan 9 kali 4 dulu, jadi 36. Baru kita jumlahkan dengan 6, 36-nya. 36 ditambah 6 hasilnya 42, baru kita kalikan dengan 5. 42 kali 5 hasilnya 210. Jadi jumlah deret suku ke-10, maksudnya jumlah deret 10 suku pertama maksudnya ya, di atas adalah 210. Nah, contoh soal berikutnya itu jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika yaitu 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Ini masih dalam bentuk barisan ya, karena tidak menggunakan tambah ya. Kalau di contoh soal pertama kan 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13, ya itu langsung merupakan bentuk deretnya ya. Ini merupakan barisan. Oke. Yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika. Nah, pertama, ya, seperti halnya tadi ya, cari A-nya dulu. A-nya itu adalah suku pertama, berarti 5 ya. Ini belum dirubah ya, harusnya A-nya 5. Terus B-nya 5 dikurang, 7 dikurang 5 hasilnya 2. Dan N-nya yaitu adalah 10. Ini yang ditanya adalah S10-nya. Dengan menggunakan rumus yang tadi ya, Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N-1 tutup kurung kali B tutup kurung, S10 N-nya jadi 10 ya, karena yang ditanya S10. 10 dibagi 2 dalam kurung 2 dikali 5 karena A-nya 5 ya, ditambah 10 dikurang 1 kali 2 ya. Sehingga 10 bagi 2 5, 2 dikali 5 10, kemudian 10 dikurang 1 hasilnya 9, 2. Nah, ini B-nya ya, bedanya. Sehingga 5 dikali 10 ditambah 9 kali 2 tutup kurung. Nah, 9 kali 2-nya kita hitung dulu. 9 kali 2 18, baru kita jumlahkan dengan 10. 18 tambah 10 hasilnya 28. Kita kalikan 5 hasilnya 140. Jadi S10 hasilnya 140. Oke, itu contoh dari deret aritmatika. Selanjutnya adalah deret geometri. Apa itu deret geometri? Nah, sama halnya dengan deret aritmatika. Perbedaannya yaitu deret geometri dengan perbandingan perkalian atau pembagian, sedangkan aritmatika dengan pertambahan atau pengurangan. Nah, deret geometri yang bisa kita artikan yaitu jumlah suku dari barisan geometri yang mempunyai perbandingan atau rasio yang tetap atau pengali yang tetap gitu ya. Oke. Misalnya kita ambil jumlah n suku pertama. Jika kita ingin menentukan hasil dari deret geometri, sebagai contoh untuk jumlah 5 suku pertama dari deret 2 ditambah 4 ditambah 8 tambah 16 tambah 32 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau yang kita cari adalah atau yang kita tanyakan adalah jumlah 5 suku pertama dari deret tersebut. Tinggal kita jumlah gitu ya. 2 ditambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Jadi 5 suku pertama. Suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 kita jumlah semuanya. Hasilnya
didapatkan yaitu 62. Oke. Oke, ini contoh deret geometri. Kalau yang atas merupakan barisannya, kemudian bentuk deret geometrinya dalam bentuk penjumlahan jadinya ya. 2 ditambah 6 tambah 12 tambah 24. Sorry, ini 24-nya tertinggal ya. Tambah 24, baru tambah 48, tambah 96, dan seterusnya. Kemudian 1, 5, 25, 125, 625, dan seterusnya gitu ya. Maka bentuk deret geometrinya yaitu 1 ditambah 5 ditambah 25 ditambah 125 tambah 625 dan seterusnya. Jadi itu ya perbedaannya ya. Kalau barisan tidak menggunakan penjumlahan, kalau deret menggunakan penjumlahan. Jumlah n suku geometri dicari dengan rumus. Nah, ini untuk menentukan jumlah n suku pertamanya gitu ya dari deret geometri, yaitu Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N, R pangkat N-nya baru dikurang 1, tutup kurung, dibagi R dikurang 1. Ini jika rasionya atau R-nya lebih besar dari 1. Ya. Kalau lebih kecil dari 1, maka rumusnya yang digunakan adalah Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung, dibagi 1 dikurang R. Jadi hanya dibalik saja ya. R pangkat N-nya di awal ya, dikurang 1 itu kalau R-nya lebih besar dari 1 gitu. Kalau lebih kecil dari 1 R-nya, tinggal dibalik 1 dikurang R pangkat N. Begitupun yang bawahnya ya, yang tadinya R dikurang 1 jadi 1 dikurang R. Nah, ini untuk menentukan rasio ya. Sebelumnya sudah disampaikan juga ya. Untuk menentukan rasio itu suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua dan seterusnya. Ini A-nya adalah suku pertama, R-nya adalah rasio. Oke. Ini adalah contoh soal ya. Nah, tentukan jumlah 7 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke. Pertama, nah ini kita tentukan dulu A-nya berapa. A-nya itu adalah suku pertama, yaitu 2. N-nya yang kita cari 7 gitu ya. Karena 7 suku pertama, berarti N-nya adalah 7 gitu ya. Kemudian rasionya bisa kita tentukan dengan suku kedua dibagi suku pertama gitu ya, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, setelah itu kita masukkan ke rumus ya. Karena yang dicari adalah S10, berarti kita substitusi ke rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Karena rasionya lebih besar dari 2 ya. Lebih besar dari 1. Yaitu kita dapatkan 2. Oke, berarti N-nya kita ganti dengan 7 ya. Jadi S7 sama dengan 2, A-nya 2 ya, dikali R, R-nya itu R-nya itu 2 ya, bukan 3. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 1. Tutup kurung ya. Jadi 2 pangkat 7 ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Baru dikurang 1. Ya. Jadi ini bukan 3 ya, tapi 2. 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 dikurang 1. Dibagi 2. 2 ini adalah rasionya. 2 dikurang 1. 2 pangkat 7 adalah 128. Dikurang 1. 128 dikurang 1 hasilnya 127. Baru kita kalikan dengan 2 ya. Yang di luar dari dalam kurung. Dikali 2. 127 kali 2 dibagi 1 ya. Hasilnya adalah 250. Oke, sekian ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan barusan teman-teman semua
uh, mudah atau bisa memahaminya gitu ya, sehingga ada soal yang uh, mirip-mirip gitu, teman-teman mudah untuk mengerjakan. Terima kasih, cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.